yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika merenungkan misteri Tritunggal Maha Kudus, saya teringat akan suatu cerita tentang Santo Agustinus. Diceritakan suatu ketika Santo Agustinus sedang berjalan-jalan di tepi pantai. Ia sedang memikirkan misteri Tritunggal Maha Kudus. Tiba-tiba ia melihat seorang anak kecil menggali lubang di tepi pantai dan memasukkan air laut ke dalam lubang tersebut. Santo Agustinus mendekati anak itu dan bertanya apa yang ia lakukan. Anak itu menjawab, "Saya mau memasukkan semua air laut ini ke dalam lubang kecil ini." "Mana mungkin," kata Santo Agustinus. Anak kecil itu berkata, "Demikian pula otakmu yang kecil itu tidak dapat menampung rahasia Tritunggal Maha Kudus yang maha besar itu." Saudara-saudari yang terkasih, bagi orang yang tidak percaya, misteri Tritunggal Maha Kudus menjadi batu sandungan bagi mereka. Tetapi bagi kita yang percaya, hal itu tidak menjadi hambatan. Karena tidak semua hal kita bisa mengerti tentang Allah. Pada akhirnya harus kita akui bahwa adanya 3 pribadi dalam Allah yang satu ini merupakan misteri yang tidak cukup kita jelaskan dengan akal. Sebab jika dapat dijelaskan dengan tuntas, maka hal itu tidak lagi menjadi misteri. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap tinggal sebagai misteri yang tak terucapkan. Disinilah peran iman, saudara-saudari yang terkasih. Karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Seperti dikatakan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 2. Banyak orang yang mempertanyakan ajaran Tritunggal Maha Kudus, termasuk yang bukan Kristen. Mereka mengatakan orang Kristen percaya 3 Tuhan. Tentu saja ini tidak benar. Karena iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana Allah yang esa itu mempunyai 3 pribadi? Untuk memahami hal ini diperlukan keterbukaan hati kita untuk memandang Allah dari sudut pandang yang mengatasi pola pikir manusia. Karena jika kita bersikeras bahwa Allah dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata, tanpa kita sadari, kita menolak tawaran Allah agar kita lebih mengenal dirinya yang sesungguhnya. Walaupun konsep Tritunggal Maha Kudus ini tidak dapat dijelaskan dengan akal, tidak berarti bahwa Allah Tritunggal itu adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Pemikiran filsafat dapat membantu menjelaskan konsep Trinitas itu. Itulah sebabnya filsafat disebut juga sebagai ancilla theologiae, pelayan teologi. Saudara-saudari yang terkasih,
Doktrin Trinitas atau Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pengajaran bahwa Allah adalah satu, namun terdiri dari 3 pribadi, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Santo Agustinus yang adalah seorang filsuf dan teolog mengatakan, Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah kesatuan ilahi yang erat, yang adalah satu di dalam esensinya, di dalam kesamaan yang tidak dapat diceraikan, sehingga mereka bukan 3 Tuhan, melainkan satu Tuhan. Meskipun Allah Bapa telah melahirkan Putra, dan Putra lahir dari Allah Bapa, Ia adalah Putra, bukanlah Bapa. Dan Roh Kudus bukanlah Bapa ataupun Putra, namun Roh Bapa dan Roh Putra. Dan Ia sama dengan Bapa dan Putra, membentuk kesatuan Tritunggal. Ya, saudara-saudari, saya berharap saudara-saudari bisa memahami apa yang disampaikan. Saudara-saudari terkasih, mari kita lihat dasar konsep Trinitas ini dalam kitab suci. Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 30, Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Dia berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 9, Yesus berkata, Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, Yesus berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Kita bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 21. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Dia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus. Sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus dalam Lukas pasal 3 ayat 22, dan pada waktu Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor dalam Injil Matius pasal 17 ayat 5. Yesus juga mengatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum dunia diciptakan. Itu kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 5. Kristus adalah Sang Sabda yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Sabda itu adalah Allah, dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika Dia bukan Allah. Selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu Roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kita bisa baca itu dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh itu juga adalah Roh Yesus sendiri, sebab Ia adalah kebenaran. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Dia berkata, Pergilah,
Jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa makna Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini untuk kita sekalian? Yang pertama, kita harus memiliki keterbukaan hati untuk menerima misteri iman ini dengan tulus, sehingga mata hati kita terbuka untuk mengenal misteri Allah lebih dalam lagi, sebagaimana yang dilakukan oleh para kudus. Santo Anselmus mengatakan, "Aku percaya supaya aku dapat mengerti, dan aku mengerti supaya percaya lebih baik lagi." Banyak kali kita menuntut untuk mengerti lebih dahulu, baru percaya. Ternyata Tuhan menghendaki supaya kita mengimani dan percaya supaya dapat mengerti rahasia Allah. Yang kedua, makna perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini untuk kita sekalian. Kita menyembah Allah yang tidak sendirian, melainkan seorang Allah yang penuh dengan persekutuan kasih dan saling berbagi. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus adalah satu komunitas, satu kesatuan. Inilah yang kiranya menjadi dasar bagi persekutuan setiap orang yang percaya. Yang ketiga, Allah Tritunggal Maha Kudus adalah kasih yang sempurna. Tidak ada kasih lain yang sempurna seperti kasih Allah Tritunggal Maha Kudus. Seorang pribadi yang mengasihi, pribadi yang dikasihi, dan kasih itu sendiri. Maka marilah kita saling mengasihi agar kekuatan kasih Tritunggal itu ada di dalam diri kita. Ingat apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini, Injil Yohanes pasal 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Saudara-saudara terkasih, jadilah orang yang percaya, maka kita akan beroleh hidup dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Semoga amin.